Novaryanto. Saya dari Telkom University Jakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual, angkatan 24. Di sini saya mau mewawancarai terkait Otego Media. Oke, langsung ke pertanyaan pertama mungkin. Ya. Bisa diceritain nggak Otego Media nih apa gitu, terus latar belakangnya juga gimana? Maksudnya tuh seperti kayak hierarki perusahaan, terus latar belakangnya gimana? Oke. Oke. Otego Media itu sendiri adalah perusahaan join ya, perusahaan join antara 3 perusahaan, Mahaka Advertising, AMG Media, sama VGI. Nah, ini salah ketiganya ini adalah shareholder dari Otego Media. Nah, Otego Media itu sendiri adalah perusahaan luar ruang, perusahaan iklan luar ruang atau out of home advertising yang partner eksklusif dengan MRT. Nah, eksklusif itu artinya apa? Artinya kalau ada klien yang mau beriklan di MRT itu harus lewat Otego Media gitu. Jadi kita satu-satunya yang ada di MRT. Oh, Ya. oke. Kalau di Otego tuh ada layanan apa aja sih yang ditawarin buat iklannya gitu? Nah, untuk iklannya sendiri itu kita ada 3 produk. Yang pertama itu ada iklan statis. Iklan statis itu adalah iklan yang di print atau dicetak, ditampilkan di dinding, di eskalator, di lift, ataupun di lantai atau di mesin tapping gate ya. Itu iklan-iklan statis. Yang kedua ada iklan digital. Itu kita ada 126 126 layar yang tersebar di 13 stasiun MRT. Itu yang untuk iklan digital. Jadi ada LCD, ada LED, dan ada big screen juga ya di stasiun elevatednya. Nah, yang ketiga itu kita nawarkan produk activation. Jadi kalau misalnya ada brand yang mau aktivasi di stasiun MRT, itu bisa lewat kita juga, seperti itu. Jadi kalau ada yang mau iklan ke MRT itu masuknya ke Otego dulu. Betul, jadi harus ke Otego Media. Oke, oke. Ya. Terus apa yang jadi keunggulan Otego untuk ngiklan itu? Keunggulan Otego itu selain kita partner eksklusif, juga kita itu udah bisa dibilang expertnya di out of home ya. Jadi kalau ada klien yang mau beriklan di Otego, pastinya kita akan memberikan masukan-masukan yang positif untuk brandnya juga, terutama untuk out of home, karena out of home itu kan beda ya dengan media iklan biasa gitu, misalnya di sosmed atau itu kita nggak bisa pakai pendekatan yang sama gitu, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kenapa Otego lebih milih untuk mengiklan di luar ruang? Karena memang itu spesialisasinya dari awal, iya betul. Sudah spesifik buat di luar ruang. Betul, ya. Terus siapa klien apa yang sering masuk ke Otego Media? Untuk klientel kita itu sebenarnya kebanyakan dari FMCG. Jadi kayak brand-brand seperti minuman, makanan, terus industri finance juga ada, banking, asuransi juga ada, transport tech juga ada. Ya, nah kurang lebih seperti itulah gitu ya. Kalau dari Otego sendiri untuk workflow-nya itu bagaimana sih? Misalkan dari awal klien masuk nih, terus prosesnya tuh bagaimana sampai jadi akhirnya bisa ada di MRT? Oke. Untuk workflow biasanya pasti dari inquiry dulu ya, dari klien. Misalnya klien mau pasang di MRT, tertarik ya, pasti dia akan kontak kita dulu. Dari kontak kita itu pasti biasanya langsung ke tim sales. Dari tim sales akan menerjemahkan brief ya, yang akan diteruskan ke departemen kreatif. Nah, dari kita itu, dari departemen kreatif itu adalah kita membuat visualisasi dalam bentuk mock-up ataupun yang lainnya yang diperlukan ya untuk mendukung kampanye gitu. Nah, lalu setelah itu baru dikembalikan ke klien lagi, dan kalau misalnya kliennya berminat, baru dia akan pasang iklannya di kita gitu, seperti itu. Baik, baik, baik.
itu kan dari runutannya kan lumayan, ada dari selling terus ke Iya. tim ini yang lain. Hmm. Itu tuh cara biar komunikasinya nggak miskom itu bagaimana? Supaya nggak miskom yang pasti rules-nya harus jelas ya, dalam artian briefnya jelas gitu. Iya. Jadi kadang kan kalau dari klien itu terlalu abstrak ya, Hmm, terlalu abstrak, misalnya saya maunya begini-begini. Nah, masih. terkadang kalau briefnya nggak jelas kan kita menerjemahkannya bisa salah tuh. Nah, dari situ, dari sisi kreatif mungkin juga lebih menggali lebih dalam lagi nih untuk si klien ini maunya seperti apa sih gitu. Mulai dari kayak misalnya objektif campaign dulu deh, ya kan. Mau awareness, mau ngejar selling atau apa gitu, kan beda nanti treatmentnya. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Hmm, terus kalau dari tadi kan yang udah dijelasin tuh biar nggak miskom itu harus jelas dari awal. Iya. Nah, timeline awalnya sebelum ke akhirnya apa sih dimasukin ke MRT itu kan ada runutan dari selling, Iya. terus ke desain, terus yang lain. Nah, pasti kan dari klien tuh kayak ada yang misalkan udah masuk nih ke Otego, dari klien tuh kayak ada revisi-revisi gitu kan. Nah, itu dari Otego gimana sih cara nangin revisi kayak gitu? Kalau revisi sih biasanya kita kasih batasan ya. Dalam artian ya standarnya kalau di desain itu kan ada revisi mayor, ada revisi minor gitu. Nah, dari awal udah dikasih batasan dulu, itu yang penting gitu. Jadi sama-sama mengerti ya batasannya. Nah, contohnya kalau misalnya revisi mayor kita kasih maksimal 3 kali. Revisi minor mungkin bisa ya seperlunya gitu. Mau 3 kali, mau 10 kali, yang penting asalkan dia masih kategori minor pasti kita lakuin gitu. Tapi yang jelas ya itu harus ada batasannya. Jadi jangan sampai kita ngerjain, kita nggak set batasan, nanti kliennya seenaknya, betul. Tapi mohon maaf, ada yang pernah kejadian di sebelumnya kayak gitu, kayak kliennya nih minta terus revisi terus. Oh, oke. Ada sih, ada. Cuma masih masuk ke kategori batasan minor ya. Masih kita terima lah gitu. Walaupun ya kadang-kadang kalau revisi terus kan. Kadang revisi nama filenya itu pun udah underscore gitu ya. Ref final underscore 1, final underscore final gitu ya. Kayak gitu-gitu pasti ngerti lah orang desain gitu ya. Nah, cuma sampai saat ini sih belum pernah nemu yang benar-benar kelewat batas sih, enggak sih. Ya. Nah, kalau untuk revisi itu kan dari kliennya itu ngonteknya ke mana? Biasanya ke tim sales dulu. Ke tim sales. Ya, Baru karena tim sales. ya karena komunikasinya kan pasti ke sales dulu. Ya. Nah, dari tim sales dari klien ke tim sales terus ke bagian yang ngedesain itu kan ada gap tuh dari bagian ngedesain ke tim sales. Nah, di situ kan kayak bisa aja kayak yang tim desainnya ini kurang ngerti nih brief dari kliennya ini kayak gimana. Nah, iya Itu benar. gimana? Nah, di kasus seperti itu biasanya kita dari tim kreatif itu request buat ketemu langsung sama kliennya. Dalam artian bisa Zoom meeting, bisa ketemu langsung ya, maksudnya datang ke kantornya juga gitu. Supaya apa? Supaya briefnya jelas gitu. Kadang kalau udah ketemu seperti itu, kalau dari sisi saya lebih baik dari kita langsung ketemu sama kliennya. Jadi kita lebih paham ya, maksudnya maunya klien itu seperti apa, ya kayak gitu. Baik. Tadi kan batasan jumlahnya itu ada minor, ada mayor. Ya, 3 dan minor berapa? minornya sebenarnya sampai Bebas. iya bebas. Apakah apa sih yang menjadi bisa dikatakan minor, bisa dikatakan mayor tuh kayak gimana? Oke, mayor itu biasanya yang pasti satu ya perubahan konsep. Itu udah pasti mayor. Kalau misalnya dia tadinya saya maunya konsepnya modern gitu, tiba-tiba saya nggak maunya yang ada di pantai gitu. Nah itu udah mayor ya jatuhnya gitu. Terus bisa jadi juga dari perubahan foto, model itu juga termasuk mayor sebenarnya kalau buat kita gitu. Karena kadang-kadang orangnya pun berpengaruh ya ke looks dari desain akhirnya gitu.
Lalu kalau kayak minor-minor itu ya biasa kayak tulisan, layout, ukuran, nah itu minor sih Minor. gitu, iya. Kayak judul, subjudul, Iya, itu minor. iya betul. Soalnya di gambaran otak saya, Hmm. kan kalau di kuliah itu ganti teks, ganti body text itu kayak udah masyur gitu Itu kan. sudah mayor ya. Iya. Kalau di kita itu sebenarnya termasuknya minor sih, karena dalam artian selama dia tidak mempengaruhi layout looks dari desainnya secara keseluruhan, hanya mungkin perbedaan teks ya, dalam artian nggak ganti font. Kalau ganti font sebenarnya termasuk sih, Iya. termasuk mayor sih. Iya. Tapi kalau ganti tulisan ya maksudnya dalam artian isian tulisannya itu diganti enggak. Oke. Betul. Pandangan Otego Media terkait AI bagaimana sih, Pak? Kita kan punya dunia sendiri ya. Nah, ditambahin yang harusnya nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Nah itu tuh